Selamat pagi atau selamat siang, salam sehat. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur ada 3 macam. Teks prosedur sederhana, yaitu teks yang hanya 2 atau 3 langkah dalam tahapannya. Lalu yang kedua, teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas. Langkah-langkahnya tidak urut, tapi cara melakukan suatu aktivitas. Biasanya dikatakan tips melakukan sesuatu. 3. Teks prosedur kompleks, terdiri banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkah, jadi berkaitan. Untuk itu dikatakan teks prosedur kompleks. Tujuan dari teks prosedur untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Struktur teks prosedur terbagi 3 bagian. Yang pertama, tujuan, biasanya diletakkan paragraf awal, lalu langkah-langkah atau tahap-tahap, lalu yang ketiga, penegasan ulang, boleh disajikan, bisa juga tidak. Ciri-ciri teks prosedur secara umum ada tujuan kegiatan, ada tujuan yang dicapai dalam isi teks tersebut. Lalu yang kedua, berisi langkah-langkah kegiatan. Lalu yang ketiga, ada batasan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Lalu yang keempat, ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Berikutnya kita bahas kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kaidah kebahasaan atau ciri dari segi kebahasaan, dari segi bahasa. Teks prosedur memiliki ciri dari segi bahasa. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Ciri kalimat perintah biasanya diakhiri kata kerja yang diakhiri dengan
akhiran kan, i, dan lah. Contohnya, masukkan sayur di saat air sudah mendidih. Lalu untuk contoh, marilah kita jaga kebersihan. Misalnya ya, jadi akhiran kan, i, dan lah. Ciri yang kedua, menggunakan kata teknis. Kata teknis itu istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kalau topik yang dibahas ekonomi, istilahnya tentu bidang ekonomi. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung dalam teks prosedur bisa kemudian, lalu, jika, agar, supaya, dan seterusnya. Ciri keempat, menyatakan persuasif, mengajak. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada unsur ajakan. Lalu yang kelima, menggunakan gambaran secara terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Jadi kalau menjelaskan langkah-langkah menggunakan alat, alatnya secara jelas dijelaskan dalam langkah-langkah tersebut. 6. Menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba, kata kerja. Kata kerja material, kata kerja yang menggunakan tindakan fisik. Tindakan fisik itu tindakan yang nyata, bisa dilihat. Contohnya membaca, menulis. Lalu verba tingkah laku, kata kerja yang merupakan perilaku. Contohnya menyayangi, mencintai. Lalu yang ketujuh, menggunakan kata bilangan yang menyatakan urutan atau langkah-langkah. Dalam teks prosedur ada yang menggunakan pertama, kedua, atau 1, 2, dan seterusnya. Itulah tadi yang saya jelaskan tentang teks prosedur. Intinya kalian harus tahu strukturnya, ciri-cirinya, dan kaidah kebahasaannya. Silakan dipelajari. Silakan pelajari dari sumber-sumber yang lain. Untuk berikutnya, kita tinggal banyak latihan. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat dipelajari lagi. Selamat siang. Tuhan memberkati.